Memasuki hari Jumat dan ini adalah hari terakhir aktif untuk market minggu ini. Tapi kemudian market sepertinya seolah-olah enggan untuk merespon apapun terkait dengan pergerakan market. Nah, ini salah satunya dipicu oleh wait and see. Mereka masih menunggu terkait dengan keputusan suku bunga dari bank sentral. Dan ada 3 bank sentral yang akan mengumumkan kebijakannya di minggu depan. Tapi kurang lebih untuk hari ini seperti apa ya? Kita akan lihat uraian berikut ini. Ya, tadi kita sudah lihat retail sales Inggris dirilis dengan angka di atas ekspektasi. Mostly atau rata-rata retail sales baik itu inti ataupun yang utama semua dirilis di atas ekspektasi. Oke, kita lihat lebih dulu. Di pagi hari sempat mendapatkan National Core CPI dari Jepang dengan angka 3,3% sesuai ekspektasi dan juga lebih tinggi daripada previous 3,2% yang hasilnya kita sempat lihat mungkin USD Japan Yen tidak banyak bergerak karena sejak kemarin pun dia bermain di areal 139.80-an, 140.30-an. Nah, kita tinggal tunggu karena mereka juga ingin mengetahui apakah BOJ akan memberikan perubahan statement atau tidak. Dan itu baru akan kita ketahui minggu depan. Alhasil, sepertinya kita belum akan melihat penurunan apapun, tapi malah mungkin kecenderungan untuk bergerak naik sangat besar. Tapi kita lihat nanti di sisi teknikalnya kemungkinan ada hal yang berbeda yang bisa kita tinjau. Sementara untuk pound sterling, data Inggris menunjukkan retail sales inti berada di angka minus 0,9% basis tahunan. Dan itu berarti di atas ekspektasi yang mengharapkan ada di minus 1,6%. Lalu kemudian untuk basis bulanannya berada di angka 0,8%, lebih tinggi dari ekspektasi dan juga bulan lalu. Dan sementara itu retail sales utama berada juga di atas ekspektasi, demikian pula untuk basis bulanan dengan angka 0,7%. Oke, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Pound sterling, kalaupun dia mengalami kenaikan, sepertinya enggan untuk berlanjut untuk lebih tinggi lagi. Semua ini terkait dengan inflasi kemarin yang ternyata lebih rendah daripada ekspektasi mereka dan akhirnya memudarkan atau sedikit melegakan tekanan kepada BOE. Artinya lagi, di tanggal 3 Agustus, kemungkinan BOE tidak wajib atau bahkan tidak terlalu mendesak untuk menaikkan 50 basis point. Tapi saya rasa retail sales seperti ini akan memberikan kesempatan yang lebih tinggi lagi. Karena tingkat permintaan, of course, itu juga akan menahan tingkat inflasi yang diharapkan turun ke level 2%. Masih cukup jauh. Dan itu pula yang disampaikan oleh beberapa pejabat dari BOE bahwa mereka tetap harus dalam jalur kenaikan suku bunga. Tapi intinya, 25 basis point jauh lebih besar kemungkinannya untuk BOE meeting di tanggal 3 Agustus ketimbang 50 basis point. Dan akhirnya di malam hari, kita hanya fokus dengan data Kanada. Dan itu adalah retail sales, kemudian manufacturer, dan juga kita lihat new housing price. Saya rasa semuanya akan setuju kalau misalkan data yang relatif lebih rendah akan membuat USD Kanada kemungkinan akan bergerak turun. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kita akan dapatkan pola kenaikannya. Oke, secara ringkas, kalau kita lihat fokus minggu ini semua sudah terpenuhi, semua data sudah terlihat, dan saya rasa malam ini tidak ada yang spesifik dan juga berpotensi menggerakkan market, kecuali Canadian dollar. Tapi juga, hal itu kemungkinan hanya akan memicu kepada pergerakan crude oil. Tapi market lain, kecenderungannya masih tetap wait and see terkait dengan fokus minggu depan. Nah, terkait dengan minggu depan, saya langsung saja membocorkan apa yang akan difokuskan oleh market, terutama terkait dengan data ekonomi. Hanya ada beberapa data ekonomi yang spesifik dan sangat signifikan berpotensi menggerakkan market. Ya, di tanggal 24 Juli, semua tentang manufacturer dan juga service PMI dari Amerika, dari Inggris, dan juga dari Eropa, itu akan semuanya dirilis di hari Senin. Ini sangat langka. Biasanya kita akan mendapatkan berceceran di acara hari Senin sampai di hari Kamis, tapi kali ini semua terfokus dan terpusat di hari Senin saja. Nah, kemudian di hari Rabu atau Kamis di tanggal 27 Juli, kita akan dapatkan data GDP Amerika, dan itu adalah data ekonomi yang terbesar untuk minggu depan. Selain tentunya ada new home sales di hari Selasanya dan juga beberapa data ekonomi lain dari kawasan lain. Tapi fokus utama saya adalah data GDP. Lalu kemudian lewat dengan hari Jumat, kita akan dapatkan data inflasi. Inflasi kali ini ada dari 3 kawasan. Yang pertama Tokyo CPI, berarti kita lihat data inflasi Jepang. Kemudian ada German CPI dan juga US PCE. Kenapa PCE masuknya ke inflasi? Karena PCE juga adalah indikator inflasi yang disukai oleh Fed. Jadi itulah sebabnya kita cantumkan saja itu adalah kategori untuk data inflasi. Yang menariknya di sini teman-teman, kalau kita bicara tentang data ekonomi, juga kita compare dengan high event yang akan dinantikan yaitu bank sentral
dan keputusan suku bunga dari Fed itu akan diumumkan di tanggal 27 Juli. Ya, poin utamanya adalah saya menyoroti data GDP dengan data PCE Amerika yang akan dirilis di minggu yang bersamaan dengan pengumuman terkait dengan suku bunga. Nah, untuk sampai saat ini, kebijakan Fed diperkirakan mungkin akan tetap menaikkan suku bunga bulan Juli, dan itu sudah diantisipasi kurang lebih 90-94%. Setidaknya itu data yang saya dapatkan di awal pekan ini. Kita belum tahu ada perubahan apa tidak, tapi rasa-rasanya dengan data ekonomi yang kemarin, klaim pengangguran tidak akan terlalu berpengaruh signifikan untuk mengubah presentasi 90 atau 94%. Berbeda dengan data sebelumnya retail sales atau bahkan CPI. Nah, core utama atau titik utamanya mindsetnya adalah CPI atau inflasi. Nah, diakibatkan dengan hal tersebut, inflasi yang turun ke 3,0% membuat market berspekulasi kemungkinan Fed sudah dekat dengan akhir siklus kenaikan suku bunga. Dan itulah yang diharapkan oleh market. Sampai saat ini mereka menilai suku bunga oke, kenaikan 25 basis point sudah diantisipasi, tapi mereka mengharapkan statement Fed, dalam hal ini adalah Ketua Fed Jerome Powell, untuk memberikan indikasi apakah Fed tetap melanjutkan kenaikan suku bunga atau memberikan indikasi mereka bisa mempertahankan atau dalam artian stop kenaikan suku bunga. Dan itu berarti mungkin saja di pertemuan mendatang, bukan di pertemuan bulan Juli. Kalau itu yang didapat, mungkin kita akan dapatkan weak dollar atau pelemahan US dollar berlanjut, dan itulah yang membuat kenapa emas sepertinya agak sulit untuk ditekan lebih dalam. Tapi semua itu bisa berubah kalau ternyata minggu depan dikasih indikasi bahwa Fed masih tetap dalam jalur kenaikan setidaknya sampai di bulan September. Dan itu akan dipastikan emas bisa tergelincir lebih dalam di bawah 1930-an kembali. Nah, sementara kalau misalkan ternyata sesuai dengan ekspektasi market, yang akan kita dapatkan responnya adalah mungkin merespon turun terlebih dulu, swing low terlebih dulu karena kenaikan suku bunga 25 basis point, tapi setelah statement dari Powell, jika memang diindikasikan tidak akan melanjutkan kenaikan, maka kemungkinan kita akan dapatkan rebound untuk emas. Bahkan, bisa saja minggu depan baru kita akan lihat angka 2000-an. 2000 berapa? Ya, kita tinggal tunggu saja momentumnya. Sementara dari ECB, diperkirakan akan tetap menaikkan 25 basis point dan diharapkan mereka tetap lanjutkan kenaikan suku bunga. Yang menarik dan juga tak kalah seru adalah BOJ. BOJ meeting sudah menjadi kepastian bahwa mereka belum akan merubah kebijakan suku bunganya dan tetap dia berada di minus 0,10%. Satu-satunya bank sentral di antara negara-negara G7 yang tetap bertahan dengan suku bunga negatif. Nah, permasalahannya adalah apa yang akan kita harapkan untuk minggu depan? Salah satunya adalah terkait dengan perubahan aturan yield curve control atau kurva imbal hasil. Yang diharapkan bagi semua pecinta USD Japan Yen, tentunya USD Japan Yen bisa turun kembali di bawah 136, dan itu PR-nya berarti dibutuhkan antara perubahan kebijakan suku bunga, dan itu rasanya tidak mungkin. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan yield curve control. Kalau memang itu diangkat atau dirubah, maka ada kemungkinan potensi USD Japan Yen mengalami penurunan bisa terjadi. Tapi kalau tidak ada perubahan apapun dari UEDA, hati-hati, 142, 145 sudah di depan mata, kemungkinan USD Japan Yen bisa kembali bergerak naik. Tapi untuk malam ini, karena tidak ada spot berita yang signifikan, saya rasa semua akan relatif berjalan sideways. Nah, hal ini tentunya kaitkan lagi. BOJ baru akan bertindak kalau ternyata Fed mengumumkan berhenti menaikkan suku bunga. Apakah itu yang akan kita dapatkan minggu depan? Tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Ya, lanjut dengan ekspektasi suku bunga pasca retail sales kemarin. Jadi di sini saya memetakan apa yang bisa terjadi kalau memang ternyata sesuai harapan atau tidak sesuai dengan harapan. Oke, rencana dari Fed atau dalam ini adalah Bank Sentral menaikkan suku bunga itu adalah mengharapkan pasar tenaga kerja segera turun sehingga nantinya tingkat atau daya beli konsumen cenderung rendah atau turun, lalu kemudian didapatkan inflasi yang juga relatif lunak. Kalau itu sudah didapatkan, otomatis Fed tidak punya alasan untuk bergerak agresif atau memperketat kenaikan suku bunga. Dan itu berarti mereka punya pertimbangan untuk menghentikan laju kenaikan suku bunga atau mempertahankannya di level yang sekarang. Ya, berarti katakanlah kalau Juli naik 5,5%, maka itu akan bertahan sampai akhir tahun ini. Nah, sementara skema yang tidak memungkinkan atau yang tidak diinginkan oleh market adalah jika ternyata suku bunga sudah dinaikkan lebih tinggi, ternyata pasar tenaga kerja masih tetap solid, lalu kemudian mengakibatkan daya beli masih tetap tinggi, sehingga akhirnya inflasi pun agak bandel, sulit untuk mengalami penurunan. Dan jika itu yang terjadi, itu akan menjadi alasan yang paling tepat untuk Fed tetap mempertahankan kebijakan pengetatan
moneter atau laju kenaikan suku bunga. Ya, kalau ternyata Fed mempertimbangkan yang poin kedua ini, maka dipastikan kita masih akan dapatkan kenaikan suku bunga di bulan September atau mungkin di bulan November. Nah, mana yang akan diharapkan market? Yang diharapkan market adalah yang atas. So, apa itu yang terjadi? Semua akan dijawab minggu depan. Update dari China, semua terkait dengan stimulus sudah kembali bermunculan dan termasuk dari sektor properti, dan terakhir adalah dari Kementerian Perindustrian dan Informasi China yang mengatakan bahwa mereka berencana untuk membangun sekitar 10 target industri utama. Dan juga perencana negara China mengatakan bahwa NDRC mempertimbangkan untuk segera meluncurkan 2 kebijakan baru untuk mendukung ekonomi, terutama kaitannya dengan bisnis di perusahaan-perusahaan non-BUMN. Tapi sayangnya, keduanya tidak ada spesifik data ataupun tanggal yang sangat jelas. Jadi lagi-lagi, kita masih tetap diganggu dengan harapan-harapan semu. Itulah kenapa Hang Seng cenderung bergerak turun untuk hari ini. Ya, saya rasa yang paling tepat untuk hari ini, semua akan menahan diri untuk tidak terlampau agresif, dan demikian pula harusnya Anda. Jangan terlampau agresif untuk market, terutama untuk emas. Karena diharapkan berarti pergerakannya akan cenderung sideways, terutama untuk pound sterling yang sudah mengalami rebound. Tapi kita akan bahas hal tersebut nanti sore.